Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga kerjaannya selalu lancar, terutama rezekinya ya. Oke guys, aku sekarang punya cerita apa ya? Ceritanya ya cerita tentang TKW tentunya. Aku sekarang mau membawakan cerita tentang TKW Hongkong yang merusak panci milik majikan, gitu ya, sesuai dengan judul. Gimana kisah ceritanya? Ikuti terus ya guys ya, dan jangan di skip agar tidak salah paham. Oke. Aku akan membawakan cerita tentang TKW Hongkong yang merusak panci kesayangan majikan. Aneh bagi orang yang tidak tahu dan lucu bagi orang yang belum berpengalaman. Disinilah aku mau ceritakan. Ada seorang TKW Hongkong, ya kerjanya sudah 2 tahun lebih lah ini. Sudah finish cari majikan. Mbak ini tidak mau melanjutkan di majikan yang sebelumnya. Dia cari majikan lain. Ternyata dia mendapatkan majikan jaga anak, tapi anaknya sudah besar. Di rumah itu hanya masak, memberikan makan anaknya itu kalau datang sekolah tuh, tapi sudah besar, bukan bayi, sudah mungkin SMA umur 16-an gitu. Menyiapkan kalau anaknya sekolah, berangkat sekolah, seragamnya disiapkan dan sudah nggak ngirim ke sekolahannya, tapi pulangnya ngasih makan gitulah, masak untuk anak. Kebetulan anaknya laki-laki lah, tapi kan masak. Di rumahnya hanya 3 orang, tuan, nyonya, anak 1, dan semuanya kerja. Rumahnya bagus, menengah ke atas lah gitu. Pokoknya orang ya berada lah, tapi bukan yang tajir sekali, tapi baguslah rumahnya. Kalau rumah elit itu kan, kalau rumah bagus kan di dalamnya kan rapi, bagus lah intinya seperti itu. Dan dia itu tugasnya menyiapkan bajunya anak untuk sekolah, nyetrika, pokoknya lah bersih-bersih terus. Siang dia itu jam-jam sudah bersih-bersih, dia itu belanja. Habis belanja, dia siang sudah mulai masak untuk anaknya nanti kalau pulang. Anaknya pulang itu nanti kan pulangnya makan gitu ya, yang sekolah itu. Sore dia anaknya tuh jam 2 tuh, jam 2 apa jam 3-an dia sudah pulang makan. Terus masak untuk malam. Tuan dan nyonyanya itu makan di rumah setiap hari. Makannya jam 8 katanya. Ya masak, diajarin masak gitulah. Lalu nyetrika setiap hari. Pokoknya nyetrikanya itu sama celana dalamnya itu disetrika guys. Pokoknya rapi banget lah. Jadi rumahnya itu sangat bersih. Semuanya disetrika, sama spray-spraynya tuh disetrika guys. Malam masak gitu. Pokoknya kegiatan setiap hari ya seperti itu. Masaknya 2 kali, 3 kali sih, sama sarapan. Sarapannya kan cuma bikin roti saja gitu. Sarapannya hanya untuk bikin untuk anak saja. Tuan dan nyonya itu nggak sarapan gitu guys. Majikannya ini raga protek dengan barang-barangnya itu guys. Sangat jeli sekali barang-barangnya itu, apa aja pokoknya jeli lah. Yang namanya barang-barang mewah ya jeli lah. Akhirnya dia itu
masak apa itu baik kuat tulangnya babi sama baik kuat katanya, sama kentang atau bagaimana aku nggak tahu lah, pokoknya masak itu pakai panci yang bagus, akhirnya mungkin Cece ini lupa atau apa atau gimana, atau main HP atau gimana waktu ngemen, itu namanya emen guys, sampai panci itu kosong. Kan panci bagus, panci mahal, panci berkualitas, kosong guys. Wah, udah namanya Mbak ini bingung lah, karena sampai apa hitam katanya panci itu, isinya tuh sudah nggak ada, hitam kosong katanya. Ya untungnya nggak sampai meledak ya, kan takut lah. Lalu yang namanya salah, langsung Mbak ini telepon sama majikan, minta maaf aku merusak barang kamu. Barang apa kan gitu kan sama majikan, barang panci gitu, pancinya itu kosong, intinya seperti itu. Sampai itu terus difoto. Waduh, udah majikannya udah bledak guys. Ya Mbak ini hanya 4 bulan di rumah majikan, itu barulah, intinya baru, terus kosong guys. Pancinya harganya katanya 2.000 apa 3.000-an gitu. Setelah telepon guys, temanku ini minta maaf saya nyonya, barang kamu yang panci itu rusak sampai kosong, sampai pokoknya kosong lah, nggak rupo lah. Waduh, dia dimarahin habis-habisan. Dia biasanya pulang nyampe rumah itu jam 7-an, itu sudah jam 5 nyampe di rumah. Marah sampai semarah-marahnya, dan pokoknya tiada ampun lah namanya kan. Tapi kan minta maaf ya, memang salah ya, masak dengan main HP waktu itu, bersih di rumahnya lah, cuman lupa atau gimana itu, pokoknya sampai kosong kan. Kompornya kompor listrik yang otomatis itu gitu loh, jadi mungkin cepet atau gimana, jadi gosong. Akhirnya kosong, marah lah, dia langsung dilaporin ke agen dan dikembalikan ke agen. Dia akhirnya diinterminate guys dari majikan itu, hanya 4 bulan. Kan kasihan ya, prihatin gimana lah. Makanya ini suatu pelajaran, lah bagi kita semua dimanapun berada. Kalau masak apapun itu, mau ke pasar kayak apapun itu, harus dikoreksi dulu, atau nanti kalau masak selesaikan dulu gitu, harus benar-benar dicek, karena itu bahaya guys gitu loh. Walaupun bukan untuk majikan, untuk diri sendiri pun itu bahaya. Makanya kalau mau ke pasar harus benar-benar diteliti. Kalau memang lupa, kembali lagi, cek lagi. Apalagi ini sebuah apartemen, nanti kalau ada sesuatu konslet sedikit kan nanti takut terjadi kebakaran. Nah, kalau sedang masak sesuatu jangan ditinggal. Kan ini satu ya, ikut orang, walaupun di rumah sendiri jangan, itu bahaya gitu guys. Ini pelajaran ya untuk TKW semuanya lah. Aku pun juga mau kemana pun harus dicek dulu, dan kalau sedang masak diselesaikan dulu. Main HP di sebelahnya masakan itu, selesaikan dulu, jangan ditinggal kemana-mana, takut bahaya, takut terjadi kebakaran. Gimana nanti ya itu temanku itu sudah dikembalikan ke agen dan diinterminate hanya karena menggosongkan merusak panci itu. Menggosongkan panci ya berakhir interminate ya, memang iya ada itu. Jadi
Di Hong Kong tuh banyak sekali masalah. Di Hong Kong itu tidak mulus-mulus aja guys, gitu ya. Jadi ini untuk pelajaran, hati-hati untuk semuanya. Jangan sakar PDW. Kalau melakukan sesuatu selesaikan dulu sampai benar-benar selesai, akhirnya aman lah untuk keamanan kita, gitu ya. Semoga kejadian TKW ini bisa menjadi gambaran untuk semuanya supaya lebih hati-hati lagi dalam melakukan sesuatu, apalagi ini rumahnya orang, demi keselamatan kita sendiri, gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Ikuti cerita-cerita TKW berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.